Dunia tengah menghadapi krisis energi dan perubahan iklim. Ketergantungan kita pada bahan bakar fosil memperburuk pemanasan global dan mempercepat kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan yang melanda berbagai wilayah melepaskan emisi karbon besar-besaran dan memperparah polusi udara. Namun, di bumi ini tersimpan keanekaragaman hayati tumbuhan yang sangat tinggi dan di dalamnya terdapat sumber daya genetik yang sangat potensial sebagai solusi permasalahan tersebut. Dengan potensi adaptasi, efisiensi, dan ketahanan alaminya, tumbuhan dapat menjadi bahan bakar masa depan yang bersih dan berkelanjutan. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya genetik tumbuhan? Jadi, sumber daya genetik tumbuhan atau yang selanjutnya dikenal sebagai SDG tumbuhan merupakan tumbuhan atau materi genetiknya yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang bernilai aktual maupun potensial dan dapat digunakan untuk menciptakan suatu rumpun atau galur yang baru. Sumber daya genetik tumbuhan memiliki potensi di berbagai bidang, salah satunya di bidang industri, baik di industri pangan, di industri farmasi, di industri kosmetik, dan di industri bioenergi. Jadi, alasan mengapa sumber daya genetik tumbuhan berpotensi di bidang industri bioenergi adalah karena sumber daya genetik tumbuhan memiliki tingkat keragaman genetik yang tinggi sehingga memungkinkan pemilihan serta pengembangan tumbuhan dengan kandungan energi yang tinggi seperti minyak nabati, pati, dan lignoselulose. Adapun beberapa contoh tumbuhan yang memiliki kandungan energi yang tinggi antara lain sebagai berikut. Pertama, tebu. Biomasa tebu termasuk sebagai bioenergi generasi pertama. Ampas tebu yang merupakan hasil sami dari pabrik gula memiliki kandungan lignoselulosa yang cukup tinggi, sehingga sangat potensial digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Kedua, miscanthus. Sebagai rumput perennial golongan C4, miscanthus memiliki hasil biomasa tahunan yang tinggi. Tumbuhan ini banyak diminati untuk aplikasi bioenergi dan biofuel karena kemampuannya menghasilkan lignoselulosa. Variasi genetik pada miscanthus seperti Miscanthus sinensis dan Miscanthus giganteus dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas dengan hasil biomasa tinggi, toleransi iklim dingin, dan komposisi lignoselulosa yang efisien untuk biofuel. Ketiga, jarak. Jarak merupakan salah satu tumbuhan yang potensial sebagai penghasil bahan bakar alternatif. Biji jarak menghasilkan minyak yang dapat dikonversi menjadi biodiesel. Adapun beberapa spesies jarak, yang pertama Jatropha curcas yang adaptif pada lahan marginal, kedua Jatropha podagrica dengan kandungan minyak pada bijinya lebih dari 50%, ketiga Jatropha gossypifolia yang toleran terhadap cekaman kekeringan dan salinitas tinggi, keempat Jatropha multifida dengan ukuran buah yang besar. Keragaman tumbuhan jarak tersebut memiliki potensi sebagai sumber gen tertentu yang dapat saling dikombinasikan untuk menghasilkan varietas unggul baru dengan kadar minyak yang tinggi. Keempat, Kaliandra. Kaliandra dapat diolah menjadi wood pellet, bioetanol, maupun gasifikasi listrik. Wood pellet merupakan biomasa kayu berbentuk serbuk halus yang berfungsi sebagai energi alternatif ramah lingkungan dengan kadar karbon dioksida rendah. Wood pellet dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga sebagai bahan bakar penghangat ruangan. Pembangunan hutan tanaman energi jenis Kaliandra menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan energi biomasa tersebut. Untuk memperoleh tegakan dengan produktivitas tinggi, diperlukan bibit dengan kualitas unggul secara genetik sehingga diperlukan seleksi tanaman. Kelima, eceng gondok. Eceng gondok adalah tanaman yang tumbuh di perairan seperti danau, sungai, dan rawa-rawa. Eceng gondok termasuk salah satu tumbuhan air yang bersifat invasif sehingga keberadaannya seringkali dianggap mengganggu. Namun, eceng gondok banyak mengandung amilum dan selulosa yang memiliki peran penting dalam pembuatan biogas sehingga dapat diterapkan pada kompor, bahkan kendaraan yang berbahan bakar gas. Pertama, DNA barcoding. Teknologi DNA barcoding merupakan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan sifat genetik penting seperti kandungan lignin, lipid, atau toleransi terhadap lingkungan. Kedua, teknologi pemulihan konvensional, marker assisted selection, dan genomic selection. Teknologi tersebut digunakan untuk menghasilkan varietas unggul dengan produktivitas yang tinggi dan cocok untuk lahan marginal. Ketiga, teknologi CRISPR-Cas9 dan transformasi genetik yang merupakan bagian dari teknologi rekayasa genetika yang digunakan untuk mengedit gen serta memodifikasi sifat-sifat metabolik.
Berdasarkan beberapa fakta yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa energi bersih tidak harus mahal. Dia bisa tumbuh dari tanah kita sendiri. Mari lestarikan sumber daya genetik tumbuhan dan wujudkan masa depan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekian, mari hijaukan energi kita, majukan masa depan, salam lestari.